Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah mubarak ini. Kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa bendera kedamaian di muka bumi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Hidayatus Setiani. Yang kedua, Yasirli Amriya. Dan saya sendiri bernama Khubaibur Rahman. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada diskusi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga yakni penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka diskusi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Menginjak acara yang kedua yakni pembacaan materi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat difahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah difahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Yang kedua yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Itu menurut Saudara Arifin. Selanjutnya yaitu kalimat itu bisa dikatakan efektif jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah difahami. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan dengan cepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu kesejajaran. Kesejajaran artinya memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Yang kedua yaitu kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang berlebih. Penggunaan kata yang berlebih hanya akan mengaburkan maksud dari kalimat tersebut. Dan yang ketiga yaitu penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Caranya, 1. Mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. 2. Menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel lah, pun, dan K. Ketiga, menggunakan repetisi, yakni dengan mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Dan yang keempat, menggunakan pertentangan, yakni menggunakan kata yang bertentangan atau berlawanan makna atau maksud dalam bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Ciri kalimat efektif yang keempat yaitu kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal.
Ciri kalimat efektif yang kelima yaitu kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri yang ke-6 yaitu keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk kata pertama menggunakan nomina, atau kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Ciri yang ke-7 yaitu ketegasan. Yang dimaksud ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat itu ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ciri yang ke-8 yaitu kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda. Dan ciri yang ke-8 yaitu kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Poin yang ketiga yaitu penekanan kalimat efektif. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu bagian kalimat agar bagian yang diberi penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Bagian kalimat yang penting perlu diberi penekanan atau penegasan agar maksud kalimat secara keseluruhan dapat dipahami. Penekanan terhadap inti yang ingin diutarakan dalam kalimat biasanya ditandai dengan nada suara, seperti memperlambat ucapan, meninggikan suara pada bagian yang ingin dibuktikan. Cara penekanan kata: 1. Mengubah posisi kata dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di awal kalimat. Contoh kalimat efektif. Harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan yang akan datang. Contoh yang tidak efektif. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Kedua, menggunakan partikel. Penekanan bagian kalimat dengan menggunakan partikel la, pun, dan ka. Contoh kalimat efektif. Dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Contoh kalimat tidak efektif. Dapatkah mereka mengerti akan maksud perkataanku? Ketiga, menggunakan repetisi, yakni mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Contoh, dalam membina hubungan antara suami istri, antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya komunikasi dan sikap saling memahami antara satu dan lainnya. Keempat, menggunakan pertentangan, yakni menggunakan kata yang bertentangan atau berlawanan makna atau maksud dalam bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Contoh kalimat efektif. Anak itu tidak malas tetapi rajin. Contoh kalimat tidak efektif. Anak itu tidak bermalasan tetapi dia rajin. Kelima, penekanan kata dengan intonasi. Caranya adalah dengan memberikan tekanan yang lebih keras kepada salah satu unsur atau bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Contoh, Fadli membaca komik Conan di kamar. 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 Fadli membaca komik Conan. Untuk kalimat tidak efektif, anak itu tidak bermalasan tetapi dia rajin. Kelima, penekanan kata dengan intonasi. Caranya adalah dengan memberikan tekanan yang lebih keras kepada salah satu unsur atau bagian kalimat yang ingin ditegaskan. Contoh, Fadli membaca komik Conan di kamar. Fadli membaca komik Conan di kamar. Fadli membaca komik Conan di kamar. Fadli membaca komik
Konan di kamar. Fadli membaca komik Quran di kamar. Penjelasan: apabila penekanan diberikan pada kata Fadli, maka kalimat itu berarti yang membaca komik Conan di kamar adalah Fadli, bukan orang lain. Apabila penekanan diberikan pada kata kalimat, maka kalimat itu berarti yang diperlukan Fadli di kamar adalah membaca Quran, bukan pekerjaan lain. Apabila tekanan diberikan pada kata komik Conan, maka kalimat itu berarti buku yang dibaca Fadli di kamar adalah buku Conan, bukan buku atau komik lain. Apabila tekanan diberikan pada kata di kamar, maka kalimat itu berarti tempat Fadli membaca komik Conan adalah di kamar, bukan di tempat lain. Keenam, menggunakan kata keterangan. Keterangan penegasan yang lazim digunakan untuk memberikan penekanan adalah kata memang, apalagi, bahkan, dan lebih-lebih lagi. Contoh: mencari pekerjaan di Jakarta tidak semudah yang kamu bayangkan, apalagi kalau kamu tidak punya koneksi. Contoh yang lain: memang dialah yang belum tahu. Ketujuh, menggunakan kontras makna. Penekanan dengan kontras makna dilakukan terhadap kalimat majemuk setara. Makna klausa pertama dari kalimat tersebut menjadi terasa lebih tegas karena dikontraskan atau dipertentangkan dengan makna pada klausa kedua. Contoh: Eva berurai air mata pada saat orang bergembira ria. Contoh yang lain: dia dengan mudah mendapat uang 100.000 rupiah sehari, kita mencari 100 rupiah saja sulit. Yang kedelapan, menggunakan bentuk pasif. Penekanan dalam bentuk kalimat pasif dibentuk dengan maksud untuk lebih menegaskan peranan objek penderita. Contoh: Ali dan Hasan dimarahi Husain. Kalimat asalnya yaitu Husain memarahi Ali dan Hasan. Contoh yang kedua: pohon tua itu ditebang kakek kemarin. Kalimat asalnya yaitu kakek menebang pohon tua itu kemarin. Sekian penjelasan dari poin ketiga. Acara yang terakhir yang penutup, apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.